Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa SVTV Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat yang penuh barokah ini kami dapat hadir kembali menjumpai pendengar di seluruh Nusantara dan juga mancanegara, dan di mana saja Anda bisa mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat Allah dan juga hidayah, maghfirah dan inayahnya dari Yang Maha Agung. Untuk itu tiada kata yang paling indah yang ingin saya sampaikan saat ini kecuali hanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, setiap manusia, setiap jiwa tentu ingin selalu disayang, ingin selalu diperhatikan, ingin selalu jadi perhatian. Itu hal yang logis, yang biasa, ya. Dan itu memang perbuatan yang baik. Nah, kalau kita ingin disayang oleh orang, kita ingin disayang oleh Allah yang Maha Agung, jangan lupa tentu kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Agung. Pemirsa ingin dicintai oleh Allah, pemirsa ingin diperhatikan oleh Allah, pemirsa ingin mendapatkan nilai-nilai plus dari Yang Maha Agung. Ada firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad, kalau kau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah. Tuh ya, ini firman Allah di dalam Al-Quran. Pemirsa ingin disayang Allah, ingin selalu mendapat rahmat Allah, ini ilmunya. Cintai Allah. Kalau kau mencintai Allah, kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kita diperintahkan oleh Allah selalu melaksanakan ibadah solat. Laksanakan solat dengan baik. Jangan asal-asalan, jangan asal gabruk. Yang penting mas solat, gugur kewajiban. Bukan itu. Wudunya baik, ya. Rukun-rukunnya dikerjakan dengan baik. Sunnah-sunnahnya dikerjakan dengan baik. Apa yang memakruhkan terhadap ibadah dijauhi, apalagi yang haram lebih dijauhi lagi. Terus kita laksanakan solat dengan baik, laksanakan solat dengan sempurna sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Nanti Allah sayang kepada kita semua. Makanya orang yang suka solat, ini rezekinya akan dimudahkan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Dia termasuk pencinta Allah. Subhanallah. Datang waktu puasa, kita lapar, haus, aduh perutnya menikan kukurwukan, ya, keroncongan, pergi lapar. Nggak apa-apa timbang lapar, hanya beberapa jam saja. Ini demi cinta Allah, cinta yang Maha Agung, nggak ada masalah. Jadi kalau sudah timbul rasa cinta kepada Allah, rasa lapar pun hilang. Seperti kita waktu muda pacaran dengan emaknya anak-anak, kan berjam-jam tidak terasa lapar, tidak terasa haus, karena dia tidak bawa makan, tidak minum, atau pingsan ini orang karena memang sudah terlalu overacting mungkin ngobrolnya. Nah, jadi kalau sudah cinta Allah, aduh luar biasa. Kita berzikir berjam-jam tidak terasa lama, kita puasa berjam-jam tidak terasa. Tadur maghrib, subhanallah. Ini karena sayang dan cintanya kepada Allah begitu hebat. Datang waktu zakat, kata Allah, keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Orang yang sudah cinta Allah tidak akan sayang-sayang. Harta dikeluarkan untuk zakatnya, dan dia ridho, dia ikhlas,
dan tidak seberapa zakatnya, sedikit atau ya, tapi ikhlas karena Allah dikeluarkan. Datang orang yang minta-minta, disedekahkan hartanya itu, diinfakkan hartanya itu, subhanallah. Jadi zakat keluar, infak keluar, sedekah pun dikeluarkan demi karena Allah, karena cinta Allah. Maka orang itu mudah mendapatkan rahmat Allah. Subhanallah, subhanallah. Sayyidina Ali, para pendengar, ketika beliau dikasih uang 6 dirham untuk beli makanan, pas di jalan ada yang minta-minta, itu dikasih uang semuanya, 6 dirham dikasih. Jadi nol, tidak bawa uang sedikit pun ke rumahnya dan tidak bisa beli belanja apa-apa. Karena uangnya dikasih kan disedekahkan. Pas sampai ke rumah kata Siti Fatimah, bang beli makanannya. Itu Neng Fatimah, uangnya aku tadi sedekahkan sama orang-orang yang membutuhkan. Fatimah cerik nangis, atau udah keluar ke rumah nggak bawa apa-apa, tapi beliau tenang demi karena Allah. Dan ketika Sayyidina Ali keluar, ada orang yang bawa onta besar. Kata orang yang bawa onta tadi, Pak, aku mau jual onta untukmu. Aduh Pak, tidak punya uang. Nggak, diutang nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa, diutang aja. Berapa harganya? Ya 100 dirham lah, kira-kira segitu. Diambil, kata Sayyidina Ali, nanti ya kalau sudah laku aku bayar ya. Diambil ontanya, ngutang hela gitu. Pas dia jalan mau ke pasar, tentu ada orang yang nawar. Pak, itu onta mau dijual? Ya Pak. Berapa? 300 dirham, berani? Oh ya nggak apa-apa, aku bayar. Dibayar Pak, 300 dirham. Subhanallah, Sayyidina Ali bawa uang 300 dirham ke rumah. Bilang sama istrinya, istriku, ini aku bawa uang 300 dirham. Banyak amat gening. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Kemudian Sayyidina Ali ketemu dengan baginda Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasul, aku tadi sudah jual beli onta. Nah, bagaimana kau tahu orang tadi? Enggak tahu ya Rasul, hanya Allah dan Rasul yang maha tahu. Katakan ya Rasul, orang yang jual onta kepadamu itu malaikat Allah, dan orang yang membeli ontamu itu juga malaikat Allah. Subhanallah. Cuma dia malaikatnya menyerupai manusia, ya. Jadi berarti nggak usah dikembalikan tuh uang yang 100 dirham untuk bayar, nggak usah. Sedekah 6 dirham, balasan dari Allah mendapat 300 dirham. Subhanallah. Inilah orang yang baik hati, inilah orang yang suka nolong, bantu orang miskin, balasannya subhanallah. Tuh hebat kan? Hebat pemirsa. Nah, jadi kalau kita sayang orang, begitu nanti balasannya. Allah janji orang-orang yang cinta Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan selalu memperhatikan kita semua, baik saat ini ataupun saat nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah yang Maha Agung. Allah sayang betul. Subhanallah, subhanallah. Dan dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang dermawan surga. Subhanallah. Inilah sayang Allah namanya. Kita sayang Allah juga sayang Rasulullah. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah Allah. Sayangilah Allah, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga pemimpin-pemimpin kita yang baik hati. Ikuti, sayangi para pemimpin kita. Bukan dimusuhi, bukan dijauhi, bukan, tapi ikuti yang baik. Ikuti sesuai dengan jalan Allah, jalannya ikuti, ya. Kita bisa seperti ini di negara yang kita cintai, ini kan tidak terlepas dari andil pemerintah yang baik hati. Nah, ini ikuti yang baik-baik. Yang jelek jauhi dari manapun datangnya. Setiap perbuatan jelek dari manapun datangnya jangan diikuti. Ya. Katakan ya Rasul, la ta'ata li makhlukin fi masyiatil khaliq. Engkau jangan taat kepada makhluk kalau disuruh berbuat maksiat kepada Allah. Itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, yang kemudian tanamkan kasih sayang juga kepada orang tua kita tercinta. Ibu bapak telah mempunyai jasa yang luar biasa. Andaikan seorang anak ingin
berbakti, ingin mengambilkan segala kebaikan terhadap orang tua, nggak akan terbalas, kata Kanjeng Rasul, nggak kebalas. Tapi berbaktilah kepada ibu dan bapak dengan ketulusan hati. Masih ada, sayangilah beliau, dekatilah beliau, jangan jauh dengan kita ataupun dengan cucu-cucunya, cicit-cicitnya dan sebagainya. Kalaupun kebetulan orang tua kita sudah kembali kepada Allah, jangan lupa doakan setiap waktu. Baca Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan setiap saat. Karena doa kita sampai kepada almarhum, sampai kepada almarhumah. Ini sebagai rasa sayang anak terhadap orang tua yang sudah tiada. Orang tua yang sudah tiada akan punya teman-teman yang masih hidup. Kata Nabi, deketin orang tua yang temannya yang masih hidup, deketin. Ini berbakti sama almarhum, itu termasuk. Kita banyak sedekahnya untuk almarhum, kita banyak membaca Al-Quran, pahalanya niatkan untuk almarhum. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sawabul qiraah yasulil mayit, bacaan Al-Quran sampai kepada mayit. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dan luar biasa hebatnya. Nah, ini sayang orang tua. Jadi banyak berdoa, banyak memberikan sesuatu yang bermanfaat, ikuti nasihatnya, ikuti pesan-pesan yang baiknya. Ini nanti akan turun barokah untuk kita semua. Bahkan di lain hadis Rasul jelaskan, orang yang berbakti kepada orang tua pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Subhanallah, luar biasa, ya. Seperti ibadah haji dan umroh. Ini menurut keterangan dari Kanjeng Rasul, bagi hamba Allah yang suka berbuat baik kepada ibu bapaknya, yang sayang sama orang tua, yang perhatian sama orang tua, nilainya luar biasa hebatnya. Bahkan di lain hadis juga Rasul menjelaskan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau anak sulit masuk surga kalau tanpa ada ridho orang tua, sulit. Dan kita bisa masuk surga, ini tidak terlepas dari jasa orang tua tercinta. Dari mulai dibuai, dalam buayan, dalam kandungan ibu dan bapak sudah berdoa untuk anaknya supaya menjadi orang yang soleh dan soleha. Lahir ke dunia perhatiannya begitu besar. Sakit buru-buru diobati, lapar buru-buru dikasih makan, tidak punya baju buru-buru dibeliin baju. Ini cinta dan kasih sayang orang tua yang begitu hebat, ya. Makanya berbakti kepada ibu dan bapak ini wajib selama mengikuti jalan Allah dan Rasul. Itu orang tua wajib diikuti. Dan yang kemudian, pemirsa, kalau kita selalu menentang orang tua yang baik, maka kita akan kewalat, akan celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh dan soleha, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Ini sayang sama orang tua. Yang kemudian kita pun diperintahkan oleh Allah sayang terhadap saudara-saudara kita, sayang kakak, sayang adik, dan juga ikatan keluarga kita yang ada, kita kokohkan sekokoh-kokohnya. Sayangi mereka semua, perhatikan mereka semua, ya. Ini perintah Allah dan Rasul. Sayang kepada tetangga, ini perintah Allah. Sayang juga kepada kawan, ini adalah perintah Allah. Kawan dekat, kawan jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, ini diperintahkan oleh Allah. Sayang kepada fakir miskin, ini perintah Allah. Sayang kepada kaum du'afa, ini pun diperintahkan oleh Allah yang Maha Agung. Orang selalu sayang kepada mereka, mereka pun akan sayang kepada kita semua. Ada penjelasan dari Nabi, barang siapa yang suka mempunyai rasa kasih sayang, dia pun nanti akan disayangi lagi oleh makhluk Allah yang lain. Bahkan Nabi beritakan, irhamu, kasihanilah olehmu, man fil ar, apa yang ada di bumi. Kita cinta sama semua makhluk Allah yang ada di bumi ini, cinta orang, cinta manusia. Nanti kata Rasul, malaikat yang ada di langit akan sayang kepada kita semua. Nah ini, bagaimana kalau orang kering dengan kasih sayang? Kepada orang tua melawan, tidak punya kasih sayang. Kepada saudara-saudaranya pun selalu mengadakan perlawanan, musuh-musuhan. Kepada tetangga tidak pernah akur, kepada teman tidak akur, kepada orang lain pun tidak akur. Ini orang akan sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah.
perbuatannya selalu zalim. Ulama mengatakan man zalama zulima. Barang siapa yang suka berbuat zalim, dia pun akan dizalimi lagi. Nah ini ya, Allah Maha Adil, pemirsa. Allah Maha Adil. Lamun orang selalu baik, Allah juga akan baik kepada kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang jauh dari kita keberadaannya, dia pun akan kangen, akan rindu dengan kita semua. Kenapa? Karena kita orang baik. Tetapi sebaliknya, kalau orang jahat akan disumpahin, akan macam-macam lah, didoain kepada ruguh. Itu orang yang suka jahat. Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Nanti hamba Allah pun akan sayang kepada kita kalau kita sayang mereka. Kalau kita jahat dengan makhluk Allah yang lain pun akan jahat kepada kita semua. Artinya kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Inilah pemirsa yang saya dapat sampaikan melalui SPTV Bekasi. Mudah-mudahan apa yang telah diuraikan ada manfaatnya, dan juga lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.